Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jafar. Di sini saya akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Parenting Terhadap Self Control pada Remaja. Studi kasus remaja usia 13-19 tahun di Desa Trajaya, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Memasuki pendahuluan, di dalam setiap keluarga pasti mereka memiliki pola asuh yang berbeda satu dengan yang lain. Karena pola asuh merupakan salah satu ciri khas dari keluarga itu sendiri, para orang tua akan selalu berusaha yang terbaik bagi anak-anak mereka. Akan tetapi, suatu pola asuh ada kalanya menjadi salah satu faktor dari self-control atau kontrol diri pada seseorang. Pada dasarnya, setiap individu memiliki self-control dengan tingkatan yang berbeda-beda. Kontrol ini memiliki peran penting di dalam kehidupannya. Jika kontrol ini dapat dirinya kuasai, maka ia akan menjadi individu yang bisa dikatakan memiliki mental yang sehat. Penelitian pada self-control sendiri telah banyak dilakukan. Saya mengambil 3 penelitian yang menjadi referensi saya dalam penulisan ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Egalia Yahya, lalu penelitian yang dilakukan oleh Epi Atiyah dan Muhammad Rafiq, serta penelitian yang dilakukan oleh Lilik Sriyanti. Sebelum masuk ke penyampaian metode dan penelitian saya akan menyampaikan sekilas mengenai parenting, remaja, dan self-control. Secara bahasa, parenting dapat diartikan sebagai pola asuh. Pola asuh sendiri merupakan suatu bentuk interaksi antara anak dengan orang tua mereka. Hersey menyatakan bahwa pada dasarnya parenting style terdiri dari 2 dimensi, yaitu directive behavior, di mana orang tua merupakan pemegang kendali atas apa yang dilakukan oleh anak mereka, dan dimensi kedua yaitu supportive behavior, di mana orang tua merupakan pendengar yang baik dan tempat anak berbagi cerita. Kemudian mengenai remaja, sebutan remaja sendiri berasal dari kata Latin adolescensi yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis, dan sangat rentan. Menurut J. Stanley Hall dalam buku Samsul Yusuf, berpendapat bahwa mereka merupakan masa di mana seseorang memasuki keadaan storm and drang, yaitu periode di mana seseorang berada di dalam 2 situasi antara kegoncangan, penderitaan asmara, dan pemberontakan dengan otoritas dari orang dewasa. Kontrol diri atau self-control bisa dijabarkan sebagai kondisi mental yang mempengaruhi pembentukan perilaku lain. Menurut Chaplin, definisi kontrol diri atau self-control adalah kemampuan individu yang untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Masuk kepada penyampaian metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis kuantitatif deskriptif. Sampel atau subjek penelitian adalah 25 orang remaja yang berusia antara 13-19 tahun. Pengumpulan data menggunakan angket yang berjenis skala Likert, observasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah statistis deskriptif, uji regresi, uji hipotesis, serta dibantu dengan program komputer yaitu SPSS. Analisis data penelitian. Data regresi yang diperoleh sebesar 70,622 dan koefisiensi nilai regresinya adalah 0,159. Secara sederhana, koefisiensi nilai X atau nilai parenting cenderung memiliki nilai positif dan dapat diartikan bahwa arah pengaruh variabel X dan Y atau variabel parenting dalam self-control adalah positif. Kedua, berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,01 karena nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan terhitung 2,880 lebih besar dari tabel 2,069, maka H0 ditolak, yang artinya adanya pengaruh parenting keluarga terhadap self-control remaja.
Selain data yang telah disampaikan, ada beberapa data lain yang ditemukan, salah satunya adalah pernyataan beberapa subjek penelitian. Ada yang menjelaskan bahwasannya orang tuanya tidak memberikan perhatian kepadanya. Ada juga yang merasa bahwa pola asuh yang diterapkan itu terlalu ketat dan tidak memberikan kesempatan remaja itu dalam mengeluarkan aspirasinya. Akan tetapi, beberapa subjek penelitian yang lainnya telah merasa puas atas pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya. Dilihat dari data penelitian yang telah didapatkan, self-control pada remaja di Desa Trajaya didapat nilai persentase sebesar 92%, memiliki kontrol yang baik, dan 8% sisanya dapat dikatakan memiliki kontrol diri atau self-control yang kurang baik. Data yang diperoleh dari tempat penelitian menunjukkan pengaruh yang cukup kuat antara variabel parenting terhadap self-control pada remaja di Desa Trajaya. Dalam hal ini, nilai yang diperoleh adalah 63,3% dan sisanya nilai 36,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Secara garis besar kesimpulan yang didapatkan adalah yang pertama, parenting di Desa Trajaya menurut para remaja sendiri sudah bisa dikatakan cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa remaja yang kurang puas akan parenting yang dia terima dari kedua orang tuanya. Kemudian berdasarkan data penelitian self-control para remaja di Desa Trajaya, didapatkan nilai persentase 92%, memiliki self-control yang baik, dan 8% sisanya dapat dikatakan memiliki self-control yang kurang baik jika dilihat dari nilai persentasenya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hasil uji regresi signifikasi yang didapatkan sebesar 0,01, karena nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan T hitung 2,880 lebih besar dari T tabel 2,069, maka H0 ditolak, yang artinya adanya pengaruh parenting terhadap self-control pada remaja usia 13-19 tahun di Desa Trajaya, Kecamatan Parasah, Kabupaten Majalengka. Demikian penyampaian artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.